السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di atas mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah Jumat pada umumnya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, bulan yang dimana penuh dengan kemuliaan, bulan yang terkenal dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah segala sesuatu jikalau dinisbatkan dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesuatu tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi, Rajab merupakan bulannya Allah dan Sya'ban merupakan bulanku dan Ramadan merupakan bulan umatku. Lalu kenapa bulan ini disebut dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan ini terdapat satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat tersebut berada pada surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salawat dengan penuh kehormatan kepadanya. Maka hendaklah pada bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amalan yang seorang hamba tersebut pernah dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji. Seluruh amalan tidak pernah dilakukan oleh Allah kecuali salat, kecuali salawat. Maka hal itu, salawat di sini menunjukkan bahwa begitu mulianya salawat dan begitu pula mulianya bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian apakah ada amalan selain salawat di bulan Sya'ban? Maka para ulama menganjurkan ada beberapa
amalan yang dikerjakan di bulan Sya'ban. Amalan yang pertama yaitu memperbanyak puasa sunnah. Kenapa kita harus memperbanyak puasa sunnah? Karena Nabi Muhammad SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban. Diriwayatkan bahwasanya sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Kata Nabi Muhammad, kata sahabatnya Usamah ini kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, di antara 11 bulan selain bulan Ramadan, saya tidak pernah melihat engkau lebih banyak puasanya sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban." Hal ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban mempunyai keistimewaan, mempunyai peringkat kedua setelah Ramadan, yang mana Nabi Muhammad SAW sering berpuasa di dalamnya. Kemudian, apakah ada alasan Nabi Muhammad SAW sering berpuasa di bulan Sya'ban? Alasan tersebut pernah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang selalu dilalaikan, bulan yang selalu disepelekan oleh banyak orang. Karena bulan ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tidak bisa dipungkiri, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, yang mana bulan Rajab ini dia termasuk salah satu 4 bulan yang mulia di sisi Allah. Dan juga bulan Rajab terdapat peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana diperintahkan untuk salat 5 waktu. Begitu pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga mulia karena bulan Ramadan penuh ampunan. Di situ diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran lihudan linnas. Di bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang Allah khususkan, yang lebih baik malam tersebut daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi 2 bulan tersebut begitu mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Akan tetapi kata Nabi, di antara bulan Rajab dan Ramadan itu ada bulan yang selalu disepelekan, ada bulan yang selalu dilalaikan oleh orang-orang, yakni bulan Sya'ban. Maka kata Nabi, perbanyaklah kalian berpuasa di bulan Sya'ban. Hal ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada alasan kedua kenapa Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Alasan yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Kata Nabi, bulan Sya'ban merupakan bulan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal manusia. Diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya. Beliau mengatakan, "Fa ana uhib an yarfa' amali wa ana sha'im." Kata Nabi, ketika aku ini suka sekali ketika amalku diangkat oleh Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa beliau suka amalan berpuasa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai namanya puasa. Allah mencintai dan Allah yang sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, seluruh amal manusia itu hanya untuk dirinya, kecuali puasa, kata Allah, karena puasa itu milikku,
dan aku yang sendiri yang akan membalasnya. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Karena dengan adanya bulan Sya'ban ini, kita dilatih oleh Nabi Muhammad agar terbiasa berpuasa sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita terbiasa di bulan Sya'ban, maka akan ringan, maka akan mudah ketika melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu seperti kita menanam pohon, menanam benih. Bulan Rajab seperti kita menanam benih. Dan kemudian setelah masuk bulan Sya'ban diperumpamakan seperti kita menyiram benih tersebut sampai tumbuh menjadi pohon. Ketika masuk bulan suci Ramadan, saatnya kita memanen buah-buah dari hasil pohon yang telah kita sirami di bulan Sya'ban tersebut. Maka bulan Sya'ban ini adalah merupakan bekal sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, agar kita terbiasa dalam kebaikan, agar kita selalu cintai Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka dari itu, saudaraku sekalian, ada beberapa lagi amalan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, yakni memperbanyak amalan kebaikan dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengharap hal tersebut? Di malam Lailah Nisfu Sya'ban. Lailah Nisfu Sya'ban merupakan malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan malam yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terletak pada tanggal 15 Sya'ban. Maka dari sekarang kita harus lihat kalender. Kita harus tandai kalender kita tanggal berapa malam nisfu Sya'ban tersebut. Kalau tidak salah, malam nisfu Sya'ban itu bertepatan pada tanggal 3 Februari 2026, yaitu bertepatan pada hari Selasa pada malam Rabu. Maka dari itu, ketika masuk nanti malam nisfu Sya'ban, kita perbanyak amalan di malam nisfu Sya'ban itu. Kenapa kita harus memperbanyak? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuti'ullahu azza wa jal ala khalqihi fi lailati nisfi Sya'ban." Sungguhnya Allah akan memperhatikan seluruh hambanya di malam Lailah min nisfi Sya'ban. Maka apa makna dari kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Jadi di malam tersebut, marilah kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah atas apa-apa yang kita lakukan di tahun yang lalu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ampunannya dan menerima taubat kita. Akan tetapi pada sayang sekali, di dalam hadisnya dilanjutkan bahwasanya ada dua orang yang tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi, illa li musyrikin au musyahin, kecuali dua orang, yaitu orang yang musyrik dan orang yang memutus silaturahmi, orang yang bermusuhan sesama muslimnya. Maka kita jauhi yang namanya dua sifat ini, yakni sifat musyrik dan memutus silaturahmi. Maka dari sekarang jagalah akidah kita, janganlah kita meminta dan berharap kepada selain Allah, karena itu dapat memutus ampunan kita di malam nisfu Sya'ban tersebut.
Dan juga kita jangan sampai sekali memutus silaturahmi bersama saudara kita. Jikalau dari sekarang masih ada salah atau belum berdamai bersama teman, belum berdamai bersama tetangga, kerabat, saudara dan teman-teman, maka dari sekarang sebelum masuk malam nisfu Sya'ban nanti kita sudah meminta maaf. Kita bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Karena jikalau kita berdosa bersama manusia, maka tidak cukup bagi diri kita untuk meminta ampun kepada Allah. Tidak cukup untuk kita beristighfar kepada Allah. Karena ini merupakan dosa yang berkaitan kepada manusia. Maka wajib bagi diri kita untuk meminta maaf, meminta ridha, meminta keikhlasan orang yang pernah kita zalimi tersebut. Maka dari itu saudaraku sekalian, bisa kita simpulkan di bulan Sya'ban ini ada 4 amalan yang harus kita tekankan tadi, yang dianjurkan tadi. Yang pertama, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membiasakan puasa sunnah sebagai bekal menjambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, beramal dan berharap ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan yang keempat, saling memaafkan dan saling memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, maka dari itu marilah kita pada bulan ini kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, yaitu beramal terus di bulan Sya'ban ini agar kita selalu dalam kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.